Masalah ketiga. Kebenaran dakwah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Berbahagialah orang-orang yang mempercayai semua utusan Allah sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Pada zaman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membangkitkan seorang utusan dan rasul untuk kemajuan ruhani umat manusia di seluruh dunia, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam tahun 1835 sampai tahun 1908 sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud. Banyak orang yang sudah beriman kepada beliau. Tetapi sebagian besar umat manusia dewasa ini masih belum dapat mempercayai kebenaran beliau sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud alaihi salam. Mungkin mereka itu masih ragu-ragu untuk menerima kebenaran beliau. Oleh karena itu, saya akan berusaha memberikan keterangan dan bukti-bukti tentang kebenaran beliau itu. Semoga semua orang dan khususnya kaum muslimin mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepada beliau. Dalil ke-1. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 17. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, apakah kamu tidak memikirkannya? Menurut ayat ini, orang yang mendakwakan dirinya sebagai nabi dan rasul haruslah orang yang suci dan tidak mempunyai keaiban sedikit pun semasa hidupnya. Begitu pula lah kehidupan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, diakui baik oleh kawan maupun oleh lawan, bahwa beliau adalah orang yang sangat suci dan tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan yang aib, sesuai dengan kehidupan dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 45-47. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Artinya, seandainya dia mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian pasti kami potong urat nadi jantungnya. Menurut ayat ini, jika seseorang mengaku mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal ia berdusta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri akan membinasakan orang tersebut, usianya tidak akan panjang. Orang yang mendapat wahyu dan ilham, kemudian ia memproklamirkan diri sebagai nabi dan rasul, maka ia harus hidup sekurang-kurangnya 23 tahun dihitung sejak ia memproklamirkan diri bahwa ia telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusan Tuhan. Standar ini diambil dari contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pada usia 40 tahun, dan setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih bertahan hidup, walau dalam berbagai macam ancaman maut selama 23 tahun, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia sekitar 62 tahun. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam memperoleh wahyu yang berisikan perintah pengutusan beliau pada bulan Maret tahun 1882. Qul inni umirtu wa ana awalul mu'minin, artinya, katakanlah, aku diutus atau diperintahkan oleh Allah, dan akulah yang paling pertama beriman. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam wafat secara wajar pada tahun 1908, artinya, beliau hidup lebih dari standar waktu 23 tahun tersebut. Hal itu menjadi bukti atas kebenaran beliau alaihi salam. Dalil ketiga. Dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 16 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Artinya, kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Pada masa hidupnya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, yakni pada tahun 1901,
Negeri India dilanda musibah berupa wabah penyakit taun atau pes. Begitu hebatnya wabah tersebut, sehingga tak terhitung banyaknya jumlah korban orang yang meninggal dunia akibat wabah penyakit tersebut. Dalam situasi tersebut, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku akan selamatkan semua orang yang ada di dalam rumahmu. Terbukti benar, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang yang bernaung di rumah beliau dan semua orang yang beriman kepada beliau dengan tulus dan ikhlas, seorang pun tidak ada yang terserang oleh penyakit tersebut. Ini menjadi satu bukti lagi yang menyatakan kebenaran pendakwaan beliau. Dalil keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 22. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Artinya, Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti akan menang. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam mendapat wahyu Urdu yakni, Metari tabligh ko zaman ke kinarang tak fun caunga. Aku akan sampaikan tabligmu hingga ke pelosok-pelosok dunia. Kebenaran wahyu ini sekarang telah terbukti dengan nyata dan menakjubkan, meskipun dakwah beliau dimulai dari sebuah desa terpencil di pelosok India bernama Kadian, akan tetapi sekarang semua orang telah tahu bahwa murid-murid pengikut-pengikut beliau telah tersebar di seluruh pelosok dunia. Pusat-pusat misi dakwah beliau sudah berdiri hampir di semua negara di seluruh dunia. Dalil kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Jin ayat 27 dan 28. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Allah yang maha mengetahui yang gaib, dan dia tidak mengatakan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Pada tahun 1891, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam menerima wahyu dari Allah Ta'ala dalam bahasa Urdu yang bunyinya sebagai berikut. Dunia me'ek nasir ayang, par dunia ni usekabul nahkiyah, lakin huda usekabul karega, ar beresor aur hamlon seus kisah cai zahir kardega. Artinya, seorang pemberi ingat telah datang ke dunia, dunia tidak menerimanya. Tetapi Tuhan akan menzahirkan kebenarannya dengan serangan-serangan yang kuat dan hebat. Wahyu ini mengatakan bahwa jemaat beliau pada akhirnya akan dimenangkan melalui pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan musuh-musuh beliau akan dibinasakan oleh doa-doa beliau kepada Allah yang Maha Kuasa. Para penentang dan musuh-musuh beliau alaihi salam yang besar di antaranya Alexander Dowie, seorang pemimpin Kristen di Amerika Serikat. Ia mati dengan segala kehinaannya pada tahun 1907. Kemudian yang lainnya bernama Abdullah Atam, seorang pendeta Kristen di India. Ia mati dengan penuh keaiban pada tahun 1896. Yang lainnya bernama Lehram, seorang pemimpin Hindu Arya. Ia mati terbunuh secara misterius dan mengerikan pada tahun 1897, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kebinasaan mereka itu semua adalah sesuai dengan yang telah dikabar gaibkan sebelumnya kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disaksikan oleh pihak-pihak yang lainnya. Dalil keenam. Dalam Al-Quran Surah Jum'ah ayat 4 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Artinya, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Tafsir ayat ini terdapat dalam kitab Hadis Bukhari jilid 3 halaman 135. Hadrat Abu Hurairah menerangkan, kami sedang duduk-duduk dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika surah Jum'ah diturunkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat bertanya siapakah yang dimaksudkan dalam ayat itu. Beliau tidak menjawab, hingga sahabat-sahabat itu bertanya sampai 3 kali. Di antara kami terdapat seseorang yang bernama Salman dari Farsi Iran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di atas pundak Salman seraya bersabda, jika iman telah terbang ke bintang Suraya, beberapa orang laki-laki atau seorang laki-laki dari antara orang ini asal Persia akan mengambilnya kembali. Sesuai dengan ayat tersebut beserta tafsirnya yang tersebut dalam hadis Sahih Bukhari.
terbukti bahwa yang dimaksud adalah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam lah orangnya. Sebab nenek moyang beliau berasal dari Persia dan hijrah tinggal di Kadian, India, dan beliau pula lah yang mendakwakan dirinya sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi yang membawa kembali iman dari bintang Suraya. Dalil ketujuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Saf ayat 7. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Artinya, dan ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang bernama Ahmad." Keterangan 1. Menurut pendapat Imam Mahdi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, yang dimaksud Ahmad dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan sebagai matsin atau bayangan adalah Masih Maud alaihi salam. 2. Dalam tafsir Syagil, Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu bersabda, di dalam ayat ini terdapat nubuatan untuk Rasul Karim Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini diberikan kabar mengenai beliau Shallallahu alaihi wasallam, yang uraiannya terdapat dalam ayat berikut. 3. Mufti Silsilah Ahmadiyah Mubashir Ahmad Kahlon berdasar pendapat Imam Mahdi Masih Maud dan Khalifatul Masih II radhiyallahu anhu memberi fatwa bahwa ayat Ismuhu Ahmad berlaku pertama kali kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan sebagai matsin atau bayangan berlaku kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Dalil ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 62. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Artinya, maka barang siapa berbantah dengan engkau tentang dia, setelah datang kepada engkau ilmu ilahi, maka katakanlah kepadanya, marilah kita masing-masing memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu dan perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu, dan orang-orang kami dan orang-orang kamu. Kemudian kita bermubahalah kepada Allah, dan kita mintakan laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Sehubungan dengan ayat ini, Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam kitabnya Anjam Etam halaman 65-67, tahun 1867 menulis, "Orang-orang yang tidak mau mengerti pengakuanku, meskipun aku telah menjelaskannya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran Karim dan hadis, namun mereka tidak henti-hentinya mengkafirkan dan mendustakan aku, maka aku panggil mereka semua untuk memanjatkan doa mubahalah, tetapi mereka tidak ada yang mau menerima tantanganku." Yakni, menubahalah ini pun merupakan salah satu cara untuk membuktikan kebenaran Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Dalil ke-9. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Sunan Darul Qutni, Darun Nasiri Al-Kutubil Islamiyah, Lahore, Jilid 2, halaman 65. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan untuk umat ini pada setiap permulaan 100 tahun, seorang mujadid yang akan memperbaiki agama." Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memproklamirkan diri sebagai mujadid pada akhir abad yang ke-13. Sejak itu, sampai sekarang tidak ada seorang pun selain beliau yang memproklamirkan dirinya sebagai mujadid pada abad ini. Dalil ke-11. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Hadis Musnad Ahmad bin Hambal Jilid 2 halaman 411, "Sudah dekat saatnya orang yang hidup di antara kamu
akan bertemu dengan Isa ibnu Maryam yang menjadi Imam Mahdi dan Hakim Adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi dalam kitab Hadis Ummu Majah bab Aigatul Yaman, tidak ada Mahdi kecuali Isa. Hadis ini menerangkan bahwa Mahdi dan Isa yang dijanjikan itu bukan terdiri dari dua orang, melainkan satu orang dengan dua nama, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam lah yang memproklamirkan diri sebagai Isa yang dijanjikan dan juga sebagai Imam Mahdi. Menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rupa Nabi Isa adalah sebagai berikut. Maka Isa alaihi salam berwarna merah, rambutnya keriting, dan dadanya lebar. Sedangkan rupa Masih yang dijanjikan atau Imam Mahdi itu dijabarkan menurut Bukhari jilid 2 halaman 165 sebagai berikut. Maka dialah seorang yang berwarna gendam, cantik di antara orang-orang yang berwarna gendam. Rambutnya jatuh panjang di antara pundaknya dan rambut yang bergelombang. Dalil ke-12. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab Hadis Kamzul Ummal jilid 3 halaman 200 dan dalam Abu Daud. Barang siapa yang mati tanpa mempunyai imam, maka ia akan mati sebagai matinya orang jahiliyah. Di dalam hadis Abu Daud dikatakan, yakni, barang siapa yang tidak mengenal imam zamannya, maka sungguh ia akan mati secara jahiliyah. Imam zaman pada zaman sekarang ini ialah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Orang-orang yang tidak berusaha untuk mengenalnya, maut mereka adalah sebagaimana yang tertulis dalam hadits tersebut. Dalil ke-13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab Hadis Musnad Ahmad jilid 6 halaman 80 dan Ibnu Majah halaman 315 bab Hurujul Mahdi. Apabila kamu melihatnya yakni Mahdi, maka berbaiatlah kepadanya, walaupun kamu harus merangkak di atas salju, karena beliau itu Khalifah Allah dan Al-Mahdi. Hadis ini menjelaskan bahwa baiat kepada Imam Mahdi alaihi salam diharuskan bagi semua kaum muslimin. Walaupun mereka akan mendapat banyak kesulitan dan kesusahan, orang-orang yang tidak masuk dalam baiatnya, mereka bukan muslim yang hakiki, sedangkan menurut hadis lain mereka adalah muslim yang hanya di bibir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada segenap kaum muslimin untuk mengenal dan menerima imam zamannya, yaitu Imam Mahdi dan Masih Maud, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka yang menyimak paparan ini, supaya mereka dapat masuk ke dalam barisan tentara rohani Imam Mahdi yang senjatanya hanyalah Al-Quran dan hadis. Sudah menjadi rencana dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kemenangan agama Islam di atas semua agama lainnya akan terjadi melalui Imam Mahdi beserta para pengikutnya. Oleh karena itu, setiap orang muslim yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya berkewajiban memperkuat barisan itu, supaya agama Islam diberi kemenangan secepatnya di seluruh dunia. Amin ya Rabbal Alamin.